meeting seperti ini kita tahu bakat mereka itu seperti apa. Nah, harapannya antara harapan dari siswa itu match dengan Bapak Ibu semuanya, sehingga guru sebagai wadah terutama sekolah ini itu bisa menjalankan amanah dari Bapak Ibu semuanya dengan baik dan sesuai dengan harapan. Begitu pentingnya peran orang tua kepada pendidikan anaknya, baik secara kompetensi maupun karakter. Judulnya di situ itu kritikal. Dan itu sebetulnya sesuai dengan apa yang ada di otak saya, Bapak Ibu, sebagai humas gitu. Saya dulu memang ketika jadi humas ingin yang namanya parent meeting atau parenting itu gak mau kayak sak kelas apa sak lapangan begitu dah. Ya per kelas begini, sehingga orang tua itu bisa komunikasi yang baik dengan guru atau dengan sekolah secara umum, sehingga semua keinginan orang tua dan keinginan anak seperti disampaikan oleh Bu Lydia itu sinkron. Adalah fondasi, betul ya, dan fondasi itu adalah tanggung jawab orang tua. Oke, boleh dibantu. Dari 2.936, 1.194 diantaranya anak menjadi pelaku kekerasan seksual. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau Bapak Ibu mengakses, mungkin sudah jarang yang lihat TV, mengakses media sosial, banyak sekali berita terkait kekerasan seksual yang melibatkan anak. Penting karakter ini. Ya, beberapa jurnal penelitian menyatakan bahwa anak-anak yang memiliki karakter positif itu korelasi positif atau hubungan positif dengan keberhasilan akademik. Jadi penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang punya disiplin yang bagus, empati yang oke, tanggung jawab, kejujuran, integritas itu cenderung punya keberhasilan akademik yang lebih bagus daripada anak-anak yang karakternya kurang. Atau sejenisnya itu bukan tentang anak Bapak Ibu, tapi tentang orang tua. Judulnya saja parents meeting, parenting. Berarti dalam sesi ini, dalam kegiatan ini kira-kira siapa yang harus belajar Bapak Ibu? Orang tua, sama Bapak Ibu. Saya juga masih terus belajar. Kalau saya dengan anak laki-laki usia 8 tahun, tantangan saya sekarang adalah menjawab pertanyaan anak saya yang random, yang kadang tidak bisa saya prediksi. Ini sekedar intermezzo. Seperti kemarin, 1 minggu sebelumnya anak saya itu melihat omnya menikah. Tiba-tiba kemarin pulang kantor, dia bilang, "Bu, aku pengen cepet nikah." 2 SD, Bapak Ibu, hanya karena melihat omnya menikah. Dan saya tidak bisa mengabaikan pertanyaan itu. Ini tantangan saya sekarang. Bapak Ibu sudah melewati itu. Masa-masa banyak bertanya itu sudah melewati. Sekarang giliran saya. Lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fana, orang tua dari Ali. Jadi bagi saya itu punya anak remaja itu sekarang 3. Jadi itu bagi saya tuh kayak remaja itu makhluk yang lain gitu. Jadi sulit sekali gitu ya. Ketika seperti tadi Bu, misalnya membangun relasi atau kemudian komunikasi gitu. Jadi ketika mereka ditanya gitu ya, kamu ingin apa? Itu nanti jawabannya, kenapa sih kok Umi nggak pahami aku gitu. Nanti
Tapi kita biarkan, terus kemudian kita tunggu keputusannya. Biasanya saya tuh diem aja, enggak ini. Nanti kemudian dia akan begini, kenapa lu kemarin nggak dipaksa aja? Kan bingung gitu ya. Jadi akhirnya itu kapan waktunya, bagaimana caranya, ini juga kemudian sebenarnya sudah berusaha. Kapan waktunya, kalau kadang-kadang misalnya dia tidak hadir sekolah, saya tunggu gitu. Daripada saya emosi kan saya diam. Tapi kan kemudian saya tanya kenapa gitu. Nah, itu juga butuh waktu, itu kadang seminggu, 2 minggu gitu. Jadi sampai kadang juga akhirnya kan berpikir ke remaja yang lain, maksudnya adiknya gitu kan. Jadi akhirnya ini yang menurut saya itu agak, ini perasaan saya dulu juga pernah remaja gitu ya. Dulu tuh saya apa sih? Jadi saya sampai apakah memang benar-benar sesuatu yang berbeda kah remaja sekarang gitu ya. Itu pertama Bu ya. Nah kemudian terkait dengan proses, proses itu juga sebenarnya berusaha gitu ya. Berusaha untuk kemudian seperti yang misalnya kelas 12 tujuan inginnya itu apa? Kemudian yang kelas sekarang juga kelas 11 di sini juga inginnya itu apa? Dibantu di bagian mana? Dan proses itu bagi saya itu memang tidak bisa ya maksudnya instan itu tidak bisa. Memang harus berproses, dan di dalam proses itu mengalami kegagalan itu adalah sesuatu hal yang biasa. Makanya saya itu tidak pernah kalau terima rapor anak-anak itu saya baca di awal itu akademik, selalu saya baca itu di bagian ini. Ya, itu yang saya baca. Kenapa dia dan lain sebagainya. Nah, itu proses ini yang saya melihat di anak-anak saya yang remaja ini, itu proses itu seperti nggak bisa. Kayaknya kalau udah gagal tuh gitu. Jadi saya, dan satu lagi yang sebenarnya saya ingin tanamkan ke anak-anak itu adalah proses keberhasilan itu juga ada yang namanya jalur langit. Dan ini juga harus kemudian mereka itu berupaya di situ. Belajar iya, tapi menyerahkan diri sama Allah itu juga harus. Nah itu yang remaja sekarang itu agak susah di bagian itu gitu ya. Jadi itu Bu ya, kebingungan saya di dalam anak-anak ini gitu ya. Jadi harapannya memang kan mereka menjadi yang terbaik begitu. Itu saja Bu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab atau pertanyaan berikutnya, Mbak? Baik, kepada Ibu Rita boleh langsung silakan dijawab. Iya Ibu. Kesulitan yang dihadapi oleh Mama itu tidak sendiri. Semua orang tua mengeluhkan hal yang sama tentang kesulitan itu. Sama Bapak Ibu. Kenapa sih anak-anak sekarang itu kok kayaknya beda dengan zaman kita? Dulu kita nakal tuh paling bolos sekolah. Bolos sekolah itu pun masih di belakang halaman sekolah. Nggak seperti sekarang yang bolos sekolah itu larinya kemana-mana. Dulu kita juga suka sama kakak kelas, tapi nggak sampai tuh ada kasus-kasus pencabulan seperti ini. Apa sebenarnya yang membedakan? Bapak Ibu, kita sekarang sudah ada namanya teknologi. Mau tidak mau teknologi ini pengaruhnya luar biasa. Apalagi remaja itu berada pada rentang usia di mana dia sedang mencoba berbagai hal yang baru, dia masih penuh dengan rasa penasaran, dia tidak mau lagi dipandang sebagai anak kecil. Leluasa ceritanya. Orang tuanya hadir mungkin merasa tidak leluasa karena ada orang tuanya. Nah yang tidak hadir nih, silakan. Pengennya kalian
dari ayah ibu. Ayo. Yang saya inginkan dari orang tua saya adalah kebebasan gitu ya. Habis itu nanti setelah itu mesti disuruh lagi amat selesai. Apalagi ya. Terus cara orang tua misalkan. Oh iya, kalau orang tua kadang-kadang kan kayak ya apa ya, ada kayak menyuruh itu kayak dengan suara yang lantang atau gimana. Habis itu padahal saya itu sedang membersihkan gitu, sudah didukung, sudah disuruh kayak membersihkan yang lain lagi. Oke. Yang paling kamu suka tuh ketika ayah ibu ngapain? Dapat uang saku. Maaf ya sebelumnya. Orang tuanya di sini. Ya, oke, silakan. Pas lagi cerita gitu kan, cerita tentang sama ibu saya, kadang responnya itu benar-benar apa ya, bahasanya sekarang di luar nalar gitu, kayak dan di luar ekspektasi. Contoh kamu cerita apa, respon orang tua bagaimana? Dan misal cerita kayak, oh tadi teman aku kayak gini, ya gimana ya gini, ya soalnya kalau jadi teman itu ya gini, tapi apa ya poinnya kayak cerita itu tentang teman saya, tapi yang dibahas itu ya Tahu harapan dia terhadap orang tuanya, berarti apa ya, dia memperhatikan gitu. Maksudnya aku punya keinginan begini loh, tapi orang tuaku masih begini, harapanku begini. Nah, dengan anak punya harapan itu justru bagus untuk membangun komunikasi ini tadi. Kan lebih susah jika nggak tahu Bu, apa ya yang aku pengen dari orang tuaku, nggak tahu. Dan juga adanya mengikuti kurikulum ICT seperti itu. Boleh diberi Pak dibantu PPT-nya? Insya Allah jalan Ibu. Iya. Karena waktu pembelajaran FIB jadi pelajaran FIB dan FIA itu anak-anak sudah menggunakan bahasa Inggris dalam kelas bersama Bapak Ibu gurunya. Ibu, bagaimana pendapat panjenengan terkait kegiatan parents meeting hari ini? Menurut saya kegiatannya menyenangkan, banyak memberi masukan dan inspirasi bagi orang tua seperti saya yang memang lagi butuh banyak informasi ya. Ini butuh tadi seperti ini, krusial tadi ya, hal-hal yang seperti itu. Yang kedua, menurut panjenengan apakah kegiatan ini sebaiknya dilaksanakan setiap tahun atau sering mungkin atau pripun? Minimal setiap tahun minimal, tapi kalau bisa ya setahun 2 kali gitu. Selain menjalin silaturahmi antara pihak sekolah dengan orang tua, terus kita itu jadi tahu lah, lebih banyak tahu ya. Kemudian yang terakhir mungkin pesan-pesan untuk kegiatan hari ini. Pesannya kegiatan ini banyak manfaat. Pesannya semoga jangan hanya kali ini aja, bisa ada kelanjutan.